wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Najat. NIM saya S1S1 24061 dari jurusan Informatika di Universitas Halu Oleo. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan VM di dalam sebuah OS. Yang kita akan pakai ini adalah Windows. Jadi kita akan coba install terlebih dahulu aplikasi untuk menjalankan sebuah VM. Untuk aplikasinya bisa kita pakai aplikasi yang namanya VirtualBox. Jadi kalau belum ada bisa kita download dulu. Kita bisa download langsung di websitenya atau enggak tinggal cari aja di Google, tulis aja VirtualBox. Oke, ini ada muncul websitenya, tinggal di download saja langsung dari sini. Ada, tekan aja tombol downloadnya, nanti kita akan pilih untuk Windows. Jadi di sini ada Windows Host, tinggal tekan aja langsung dia terdownload. Karena saya sudah download sebelumnya, jadi kita pakai saja file yang sudah ada ya. Kita berhentikan saja, kita pakai saja yang sudah ada. Oke, kita bisa tekan install. Ini untuk instalasinya gampang, saya tinggal next saja, tidak ada yang diubah ya, tidak masalah. Oke, ini tinggal kita tunggu loadingnya sampai selesai. Kita tinggal skip saja. Ini bisa kita matikan start otomatisnya. Ini kita start sendiri saja. Bisa dilihat di sini sudah ada ikonnya Oracle VirtualBox. Bisa kita buka saja langsung. Tampilan utamanya modelnya seperti ini. Jadi bagaimana untuk jalankan virtual machine? Pertama-tama kita harus siapkan dulu sebuah file ISO ya. Di sini saya sudah download dua file ISO, ada Linux Mint sama Windows 10. Kita akan coba nanti jalankan sebagai virtual machine ya. Tapi kalau belum punya file ISO, ya seperti biasa bisa cari dulu filenya di Google ya. Untuk ISO-nya Windows bisa di-download langsung di website Microsoft. Tapi dia modelnya nggak langsung ISO, dia modelnya kayak file instalasi begitu. Jadi nanti kita akan ambil file ISO-nya di dalam situ. Aplikasi instalasi ini yang akan downloadkan file ISO-nya. Nah, kalau sudah diunduh, nanti tampilan aplikasinya akan seperti ini. Coba kita coba jalankan dulu ya. Kayaknya agak lama ya. Oh nih, tinggal tunggu saja ini loadingnya sampai selesai. Saya skip dulu sebentar. Nah, di sini ada dua pilihan untuk upgrade PC atau kita membuat file instalasi yang berbentuk ISO. Ya, tentu saja kita akan pilih yang di bawah ya untuk ambil ISO. Nah, tinggal tekan next. Bisa kita pilih Windows apa yang kita mau. Di sini bisa kita pilih bahasa dan edisi Windowsnya. Tapi kayaknya di sini tidak ada bahasa Indonesia ya, jadi kita pakai saja bahasa Inggris. Oh iya, memang tidak ada. Ini udah pakai bahasa Inggris saja. Oke, ini arsitektur 32 bit atau 64 bit. Oke, kita akan pilih file ISO. Tekan next. Kita tinggal pilih nanti file ISO-nya mau ditaruh di mana. Bisa mau taruh di C, mau taruh di E, enggak masalah. Boleh tekan save. Nah, ini nanti aplikasi ini akan lanjut untuk download file ISO-nya. Tapi karena tadi kita sudah siapkan memang ya, jadi kita tidak perlu download lagi. Kita skip saja yang ini. Tapi misalnya kalau belum ada, downloadnya seperti ini ya. Oke, kita bisa lanjut untuk jalankan file VM-nya ya. Sebelum itu pastikan di mana kalian taruh file ISO-nya yang kalian punya ya. Di sini saya taruh di folder download supaya tidak terlalu susah, kita carinya sebentar. Oke, untuk tambahkan di VM ini tinggal kita tekan saja ini tombol new.
nanti akan muncul seperti ini. Kita akan beri nama dulu untuk file VM yang kita punya ya. Nanti VM-nya mau dinamain apa. Jadi yang ada tanda kotak merah itu berarti diperlukan ya, kolomnya harus diisi. Jadi kita isi aja dulu, misalnya untuk VM Windows kita isi saja namanya Windows VM lah. Di sini direktorinya nggak perlu kita ganti, dan file ISO-nya kita akan target di file ISO yang tadi. Kalau belum ada di sini namanya, bisa kita tekan saja order dan kita akan pilih di sini file ISO-nya Windows. Oke. Di sini bisa kita centang ya. Untuk di daerah yang skip unintended installation, tapi kalau nggak mau dicentang, kita bisa set sendiri password dan nama VM-nya ya. Di sini saya biasa 123, tidak masalah. Ini passwordnya nanti diperlukan setiap kali kita mau jalankan VM. Ya, nanti pas kita jalankan VM, kita akan masukkan password terlebih dahulu. Tapi ini bisa di skip lah, tidak terlalu diperlukan. Opsional lah. Jadi kalau kita sudah jalankan, nanti dia akan memulai VM-nya sendiri seperti ini. Tinggal kita tunggu saja sampai dia buka jendela baru, window baru. Tinggal tunggu saja dulu. Dan tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti setup Windows kayak di laptop pertama kali begitu. Modelnya juga seperti ini. Dulu. Oh. Sepertinya mungkin ada error ya. Oh iya. Ini ada error. Kayaknya lisensinya gagal terbaca ya. Tidak masalah. Ini kalau misalnya kalian dapat error juga seperti ini, ada caranya untuk mengatasinya ya. Sebelumnya ini kita lihat dulu. Ini file VM-nya tersimpan di mana. Jadi kita cari dulu. Buka saja ini preferences. Di sini bisa kita lihat folder VM-nya tersimpan di mana. Untuk kita buka tempatnya, ini tinggal di copy saja. Ctrl A, Ctrl C. Terus nanti kita paste di halaman atas ini, tinggal di paste baru tekan enter, dia akan arahkan ke folder direktorinya ini VM. Nah ini kita buka, nah ini biang keroknya ini file yang ini nih. Unintended ini bisa kalian hapus saja dulu supaya tidak error lagi. Oh, sabar. Sebelumnya kalian matikan dulu ini VM-nya ya sebelum dihapus supaya bisa dihapus filenya. Kalau VM-nya masih berjalan ini filenya nggak bisa dihapus. Nah, ini kalau sudah dihapus, bisa kalian coba jalankan ulang VM-nya. Tinggal tekan start aja ya. Nah, tunggu aja lagi loadingnya. Nanti kita lihat lagi itu masih error atau tidak. Ya, tunggu. Oke, ini sudah tidak error ya. Tadi sudah bisa kita pilih bahasa dan ini ada minta license. Kita bisa skip saja karena tidak ada license. Untuk Windows-nya kita bisa pilih Windows Pro. Terserah sebenarnya mau pilih yang mana. Dan tidak apa-apa, kita pilih saya Windows Pro. Sini tinggal tekan next saja sih sebenarnya. Centang dulu tapi di sini ada pilihannya upgrade sama custom. Ini upgrade itu pilihannya kalau misal kita punya file sebelumnya yang mau disimpan. Tapi karena ini VM dia kosongan, cuma ada ISO Windows ya. Jadi tinggal pilih saja yang di bagian bawah. Ini partisi bawaan dari VM, kalau kita tidak ganti dia akan alokasikan sekitar 50 GB. Ini dia akan setup lumayan lama ya. Jadi ini kita akan skip saja. Nah, ini tinggal kita tunggu lagi loading ya. Ini kalau setup seperti ini sebenarnya cuma satu kali saja. Jadi kalau kita jalankan selanjutnya ini VM, dia akan langsung jalan ke home screen. Tidak akan lagi setup ulang seperti ini. Tinggal tunggu saja ini loadingnya. Ini proses penginstalan sistem ya. Ya bisa dibilang ini Windows memang instalasinya lebih lama daripada Linux karena
sistem Windows di belakang itu lebih banyak programnya daripada Linux. Misalkan Defender atau bloatware sebenarnya dan lain-lain, itu Windows punya lebih banyak. Makanya instalasinya lebih lama. Sini bisa kita skip saja, nggak usah kita login. Ini bisa continue aja, limited setup. Ya, uno momento. Ini untuk nama user PC. Kita kasih nama saja. Ini password untuk login screen. Bikin saja yang gampang. Ini pertanyaan keamanan. Nggak bisa di skip sepertinya ya. Ini kita masukkan saya sembarang ya. Yang penting bisa sampai home screen saya dulu. Ini sembarang saja. Kita spam saja. Ini pilihannya paling yang kita matikan ini data diagnosis, supaya nggak usah kirim data ke Microsoft ya, nggak perlu. Ini not now, nggak usah pakai Cortana. Oke, selesai loading nanti dia akan muncul seperti ini. Setelah ini seharusnya ini home screen, jadi tinggal tunggu saja, ini sudah mau selesai, sedikit lagi. Nah, kita sudah sampai di home screen ya. Ini sudah terinstall sempurna, jadi bisa kita coba jalankan aplikasi atau buka pengaturan apapun lah di dalam VM ini. Sudah jalan seperti Windows biasa yang kalian jalankan di laptop. Terserah kalian mau install apa di sini, kalian main-mainkan ini, tidak masalah. Ini VM dia tidak terhubung langsung dengan komputernya kalian, jadi kalau mau dihapus atau mau tes virus begitu, tidak masalah, tidak akan berpengaruh ke komputernya kita. Ini notifikasi tidak apa-apa. Oke, mungkin untuk VM-nya Windows sampai situ saja. Kita akan coba selanjutnya untuk instalasi VM lain. Di sini kita akan coba install VM berbasis OS Linux, yaitu Linux Mint ya. Untuk OS Linux sebenarnya banyak jenisnya, banyak distronya. Tapi di sini yang saya pakai itu Linux Mint. Jadi kita kasih nama saya Linux Mint. ISO-nya kita ganti, bukan pakai lagi yang Windows tadi ya. Kita pilih yang di atas ini. Oke, ini ya, bisa kita abaikan saja, kita bisa skip supaya lebih cepat ya. Oke, tinggal tunggu saja dia munculkan lagi window. Oke, tampilannya akan seperti ini. Untuk pilihannya ini tidak terlalu masalah ya, pilih aja yang paling atas, tidak masalah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bisa kita jalankan juga langsung full screen ya, supaya bisa kita lihat lengkapnya seperti apa. Karena ini kalau misalnya window kecil begini nggak kelihatan terminalnya, harus kita jalankan full screen. Nah, bisa kita lihat di belakang dia akan jalankan seperti ini kalau Linux ya. Dia install semua dulu dari command line, baru dia bisa tampilkan UI kayak Windows tadi ya. Nah, kita sudah sampai di home screen-nya Linux. Di sini sebenarnya ini Linux sudah bisa dipakai, cuma instalasi Linux ini masih dibilang cuma baru setengahnya lah. Untuk fitur lengkapnya Linux Mint, kita dapat install dengan icon yang di atas itu, ada kayak tombol kasetnya. Tapi ini bisa kalian lihat, sebelum ada Linux Mint-nya pun bisa dibilang ini aplikasinya sudah cukup lengkap ya. Bisa kita pakai sebenarnya begini saja tanpa perlu instalasi tambahan. Yang nggak terlalu perlu ya. Untuk Linux Mint yang lengkap, ini kita install
klik kanan saja, bukan klik kanan, klik 2 kali saja itu yang gambar kasih di atas untuk install Linux Mint. Sambil kita tunggu aja dia muncul windownya. Di sini kita bisa lihat aplikasinya lumayan banyak ya. Ada kalkulator, ada Word. Nah di sini bisa kita lanjut instalasi kayak setupnya Windows tadi. Tapi berbeda dengan Windows yang setupnya full screen kayak tadi, terus loadingnya juga lama. Di sini instalasinya bisa dibilang lebih cepat karena yaitu sistemnya sudah terinstall dari modelan Linux yang setengah kayak begini. Jadi tinggal setup tambahan, paling tambah driver dengan ubah bahasa saja. Nah, di sini bisa kita nyalakan Codex. Ini gunanya Codex itu untuk menjalankan aplikasi dengan format tertentu. Bukan aplikasi, kayak file-file atau program yang memiliki extension tertentu. Misal kalau video normalnya cuma MP4, tapi untuk tipe lain kayak VLC begitu, memerlukan Codex khusus ya. Jadi kita install saja supaya tidak terlalu bermasalah, lebih kompatibel lah. Ini seperti biasa yang tadi kita hapus data saja karena ini VM kosongan ya. Tidak ada data yang kita ingin simpan. Ini lokasi untuk setting waktu kayaknya. Ya, kita setting saya Indonesia Timur, tulis saya Kendari. Nah ini setup user kayak tadi, nama profil sama sandi. Ini bisa kita centang masuk secara otomatis supaya tidak minta login terus. Oke, tinggal ditunggu saja lagi setupnya sampai selesai. Nah di sini saya skip ya. Tinggal tunggu saja sebentar. Oke, tinggal kita restart saja. Tinggal kita tunggu saja restart ulang sendiri. System start off. Seharusnya dia nyalakan ulang ya, tanpa dia tutup windownya VM ini. Oh ya, ini tinggal tekan enter saja. Jangan lupa. Remove the installation medium dan press enter. Ya biasanya kalau instalasi normal itu ini perintah ini maksudnya dia disuruh cabut USB bootable ya, baru kita tekan enter. Tapi ini karena kita instalnya lewat VM jadi tinggal langsung enter saja, tidak perlu cabut USB. Karena kita kan nggak lewat USB installnya. Oke, seharusnya nanti di home-nya itu file kaset tadi sudah hilang dan kita disambut dengan setup screen yang baru lah. Nah, seperti ini bisa dilihat itu ikon kaset yang tadi sudah hilang, berarti instalasi ini sudah selesai. Paling nanti selanjutnya tinggal kita update ke versi terbaru ya. Cuma ini karena kita tampilkan saja untuk praktik instalasi, jadi kita nggak akan setup sampai full ya. Yang penting bisa dipakai aja. Ini tinggal tambah aplikasi atau coba jalankan beberapa aplikasi di sini sudah bisa seharusnya. Tinggal pilih aja, ini banyak bawaannya punya. Tidak perlu kita install satu-satu, sudah lumayan lengkap lah. Ini ada command line juga bisa kita install dari sini menggunakan sudo ya. Jadi kalau kita install WhatsApp, coba, enggak ada kalau di sudo ya. Berarti kayaknya untuk aplikasi WhatsApp kita cari di aplikasi apa namanya ini di app manager ini, pengelola perangkat lunak ya. Ini sudah ganti bahasa juga kalau diperhatikan, atau bisa kita install dari browser lah, bisa kita cari. Oke, ini kita tinggal langsung shutdown aja, sudah selesai kita ya. Yang penting bisa dipakai lah. Nah sudah pas dulu gitu. Oke, kira-kira seperti itu aja dulu cara setupnya. Bisa dilihat penggunaan CPU-nya lumayan tinggi ya kalau kita jalankan VM. Apalagi laptop yang memiliki core yang rendah. Ini laptop saya cuma 2 core kayaknya. Jadi bagusnya untuk jalankan VM itu core minimal 4 core di CPU atau 8 core lebih bagus. RAM-nya juga usahakan banyak ya biar enak jalankan beberapa VM begitu. Oh ya, kalau misalnya kalian
install VM. Di Task Manager itu ada halaman baru ya. Di bagian sini ada apa ini? Ethernet. Nah, Ethernet ini gunanya untuk sambungkan jaringan ke dalam VM. Jadi dia simulasikan lah kabelan begitu. Oke, ini bisa kita hapus saja, nggak masalah. Nanti kalau kita mau coba VM yang lain, tinggal kita install ulang saja. Oke, kira-kira seperti itu saya dulu ya praktek kita kali ini. Nanti kalian coba bisa install sendirilah, coba-coba juga tuh. Kalau ada error, tidak terlalu masalah, tinggal kalian cari saja di forum atau di YouTube cara mengatasi error dalam VM ya. Karena tentu saja instalasi VM itu tidak normal seperti instalasi OS seperti biasanya, jadi memang rentan untuk mendapat error. Tapi Anda tidak usah pusing lah, karena ISO atau program dalam VM itu tidak akan mempengaruhi apapun yang ada di dalam komputer utama kita, karena dia 100% terpisah. Oke, jadi itu saya dulu dari saya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini juga videonya kita buat cepat saja ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.